Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang sistem transportasi pada hewan. Ada 4 subtema yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian sistem transportasi dan fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, macam-macam sistem peredaran darah pada hewan. Yang ketiga, perbedaan peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Yang keempat, sistem transportasi pada vertebrata dan sistem transportasi pada invertebrata. Yang pertama, pengertian sistem transportasi dan fungsi sistem peredaran darah. Sistem transportasi atau sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam dan keluar dari sel. Untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, dibutuhkan suatu alat transportasi, yaitu darah. Fungsi sistem peredaran darah yang pertama, menjamin atau memastikan terpenuhinya kebutuhan tubuh akan sari makanan dan oksigen, serta pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh dengan segera. 2. Berperan penting dalam penyebaran panas tubuh. 3. Menyebarkan tekanan atau kekuatan. Macam-macam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada hewan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Sistem peredaran darah terbuka, 2. Sistem peredaran darah tertutup. 1. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Kadang darah secara langsung menuju tanpa melalui pembuluh darah. Dalam sistem ini, tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan yang mengisi ruang sel karena tercampur. Contohnya pada pisketa atau serangga. Salah satu hewan dengan sistem peredaran darah terbuka adalah hewan arthropida atau hewan terbuku-buku seperti belalang, lalat, kuda, lain-lainnya. Pada hewan-hewan tersebut, pembuluh darah bertekanan rendah dan prosesnya membutuhkan sedikit energi. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di mana sirkulasinya melalui pembuluh darah sejati, yaitu yang terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah ini memiliki nutrisi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Sistem peredaran darah tertutup berfungsi membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun pada hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrate yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah Annelida atau cacing bersegmen. Contohnya adalah Lombrichus terrestris. Pada cacing ini, sistem peredaran darahnya berdiri dari cairan darah. Beberapa pembuluh darah cacing ini telah memiliki jantung, akan tetapi dengan struktur yang sederhana. Perbedaan peredaran darah terbuka dan tertutup. Yang pertama, peredaran darah terbuka terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sistem peredaran darahnya masih sederhana. Yang kedua, mengalirkan darah melalui rongga-rongga yang terdapat dalam tubuh karena belum mempunyai sistem pembuluh darah sejati. Yang ketiga, belum memiliki jantung dan kapiler sejati. Yang keempat, darahnya mengalir cukup lambat karena tekanan darahnya rendah. Yang kelima, terdapat pada mayoritas hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Yang kedua, peredaran darah tertutup terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, sistem peredaran darahnya kompleks yang terdiri dari vena, arteri, dan pembuluh kapiler. Yang kedua, mengedarkan darah melalui pembuluh-pembuluh darah. Yang ketiga, mempunyai kapiler dan jantung sejati untuk memompa darah. Yang keempat, darahnya mengalir cukup deras karena tekanan darah. Yang kelima, terdapat pada manusia dan mayoritas hewan bertulang belakang atau vertebrata. Sistem pernapasan pada vertebrata. Sistem pernapasan pada vertebrata adalah
pembuluh darah. Yang kedua, sistem peredaran darah pada reptil. Reptil mempunyai sistem peredaran darah ganda seperti pada burung. Jantung reptil seri kiri, seri kanan, dan bilik kiri, bilik kanan. Yang ketiga, sistem peredaran darah amfibi. Katak mempunyai sistem peredaran darah ganda. Jantung katak terdiri dari 3 ruangan, yaitu 1. Serambi kiri, serambi kanan, dan bilik. Yang keempat, sistem peredaran darah pada Pisces. Sistem peredaran darah pada ikan berupa peredaran darah tunggal. Artinya dalam satu peredaran darah lengkap, darah hanya satu kali mulai jantung. Jantung berisi darah yang mengandung sedikit oksigen. Yang kelima atau yang terakhir, sistem peredaran darah pada mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah ini melewati pembuluh darah, di mana jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah ke seluruh tumbuhan. Sistem transportasi pada invertebrata. Peredaran darah pada cacing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peredaran darah planaria dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, beli mempunyai sistem sirkulasi sejati. Yang kedua, sistem gastrovalvuler. Yang ketiga, saluran pencernaan berjalan-jalan sehingga memperluas permukaan yang efektif untuk menyerap dan menyedapkan zat makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, peredaran darah cacing tanah dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, sistem peredaran darah tertutup. Yang kedua, alat peredaran darah, pembuluh darah dan jantung. Yang ketiga, pembuluh darah dan 3, pembuluh darah punggung, dorsal, pembuluh darah perut, vertikal, dan pembuluh darah. Yang ketiga, peredaran darah situ dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Yang kedua, alat peredaran darah, jantung, dan pembuluh darah yang masih sederhana. Yang ketiga, jantung, atrium, vertikal, dalam rongga perikardial.